Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih bersama dengan Bu Rosi dalam video pembelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 10. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Rosi akan membahas materi yang baru, yaitu tentang vektor proyeksi dan panjang proyeksinya. Oke, langsung kita mulai ya. Jika OA adalah vektor A kecil dan OB adalah vektor B kecil membentuk sudut θ, maka proyeksi OA terhadap OB adalah OC. Materinya sangat sederhana, intinya hanya seperti ini. Nah, yang akan kita cari adalah vektor proyeksi C dan panjang proyeksi C. Saya akan mengarahkan materi ini lewat sebuah gambar. Dari soal ini, dari uraian kalimat ini, jika ruas garis OA diwakili oleh A kecil, jadi saya punya sembarang ruas garis OA di sini misalnya. Seret gini. Ini O, yang ini A. Vektor OA itu diwakili oleh A kecil gini ya. Kemudian ada lagi vektor OB, karena OB berarti dia sama-sama dimulai dari titik O. Nah, OB-nya saya bikin ke arah sana. Seret ini. OB diwakili oleh B kecil. Nah, maka proyeksi OA terhadap OB adalah OC. Proyeksi OA terhadap OB. Jadi OA ini ditarik garis tegak lurus ke arah garis OB. Diturunkan gini. Ini ya. Nah, ini kan tegak lurus. Nah, ini adalah titik C. Nah, sehingga OC yang ini. OC ini diwakili oleh C kecil di dalam ini. Nah, tadi dibilang OA dan OB membentuk sudut θ. Sudut θ-nya berarti antara OA dan OB di sini. Oke, nah itu dia. Nah, tugas kita dalam materi ini adalah mencari vektor proyeksi OC ini. Berarti dari sini ke sini ya. Nah, itu tugas kita di situ. Oke. Dalam materi ini ada dua rumus yang bisa kita peroleh, yaitu proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal vektor A terhadap vektor B. Berarti tadi C kecil ya. C kecil sini. C kecil. Nah, karena di sini adalah proyeksi skalar sama-sama ortogonal, sama-sama ortogonal ya. Kalau dia proyeksi skalar ortogonal, kata kuncinya kan skalar ini ya. Kata kuncinya kan skalar. Skalar itu berarti nanti hasilnya dalam bentuk apa? Angka. Berarti C yang dicari ini berupa angka. Kalau angka berarti dia adalah panjangnya. Panjang C. Sama dengan rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Panjang yang diproyeksikan tadi kan proyeksi A terhadap B berarti pakai panjangnya B. Nah, rumusnya itu di sini saya kasih merah-merah dulu biar mudah diingat. Nih ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini proyeksi skalar ortogonal itu hasilnya berupa angka. Hasil berupa angka. Nah, kemudian ada lagi. Kadang dia tuh namanya bukan proyeksi skalar ortogonal, tapi adalah ini panjang vektor proyeksi. Ini juga sering keluar nih. Panjang vektor proyeksi. Oke, nah
itu dia rumusnya panjang vektor proyeksi. Berikutnya, untuk yang kedua, proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap vektor B. Perhatikan di sini kata kuncinya adalah proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal itu berarti dia proyeksinya. Kalau dia proyeksinya berarti yang ditanyakan adalah seperti A dan B. Apa itu? Vektor posisi. Rumusnya bagaimana? Rumusnya hampir sama seperti yang di atas, yaitu C, kan yang dicari C, sama dengan vektor A terhadap B, berarti A dot B gini dibagi panjang dari vektor B, tapi dikuadratkan. Jangan lupa ini ditambahi, kita kalikan dengan vektor posisinya B. Nah, itu rumusnya ini. Nah, untuk proyeksi vektor ortogonal ini hasilnya berupa vektor posisi. Nih sini. Hasil berupa vektor posisi. Biasanya disajikan dalam bentuk vektor basis I, J, K. Tapi kalau tidak ya berarti dia hanya vektor posisi biasa dalam bentuk matrik. Nah, kemudian ini biasanya nama lainnya itu kan kadang bukan proyeksi vektor ortogonal, tapi dia merupakan proyeksi vektor saja. Kalau ini tadi kan kadang yang ditanyakan panjang vektor posisi, ini proyeksi vektor saja. Vektor. Oke. Jadi diingat-ingat ada dua rumus yang kita peroleh dari materi ini, yaitu pertama proyeksi skalar ortogonal yaitu C. Rumusnya adalah A dot B dibagi panjang B. Satu lagi adalah proyeksi vektor ortogonal. Rumusnya hampir sama, A dot B dibagi panjang B dikuadratkan dikali vektor posisi. Jangan lupa dikuadratkan terus dikali vektor posisi. Oke, kita akan aplikasikan dua rumus ini ke dalam contoh soal. Nah, di sini diketahui vektor posisi A 2i dikurangi 6j dikurangi 3k dan vektor posisi B adalah 4i ditambah 2j dikurang 4k. Tentukan panjang proyeksi A pada B. Yang B, proyeksi vektor A pada B. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Di sini nomor A. Panjang proyeksi A pada B. Kalau yang ditanyakan adalah panjang, berarti hasilnya merupakan bilangan skalar. Kalau dia merupakan bilangan skalar, berarti kita gunakan rumus yang pertama. A dot B dibagi panjang B ini. Jadi yang ditanya panjang kan? Nah, panjang berarti kita pakai rumus yang atas. Proyeksi skalar ortogonal. Artinya panjang proyeksi A pada B itu sama aja proyeksi skalar ortogonal. Di sini saya kasih kurung ya. Proyeksi skalar ortogonal. Ini ya saya singkat. Oke, nah rumusnya tadi berarti adalah C, panjang C kan, sama dengan A dot B dibagi panjang B. Gini, mari kita mulai. A dot B berarti langsung saja kita kalikan bilangan dari vektor posisi A dengan bilangan dari vektor posisi B. Perkalian dot masih ingat ya, 2 dikali 4, 2 dikali 4 ditambah ini min 6 dikali 2. Min 6 dikali 2 ditambah berapa? Min 3 dikali min 4. Min 3 dikali min 4 dibagi panjang B. Panjang B berarti akar panjang B ini 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Oke. Yap. 2 kali 4 8, min 6 kali 2, min 12,
min 3 kali min 4 plus 12 gini ya. Per berapa nih? 4 kali 4 16 tambah 16 32 tambah 4 36, akar 36 6. Ini bisa disederhanakan ya. Min 12 tambah 12 berarti habis, berarti 8 per 6. 8 per 6 disederhanakan lagi menjadi berapa? 4 per 3. Oh, ternyata panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B kita wakili dengan panjang C, itu hasilnya adalah 4 per 3. Oke, itu untuk penyelesaian yang pertama. Berikutnya yang B. Dia minta apa itu? Proyeksi vektor A pada B. Proyeksi vektor. Kalau proyeksi vektor berarti hasilnya berupa vektor posisi. Kita lihat lagi. Proyeksi vektor mana tadi? Proyeksi vektor berarti pakai rumus yang ini apa? Proyeksi vektor ortogonal. Oh, berarti proyeksi vektor itu sama aja proyeksi vektor ortogonal. Saya tulis di sini. Proyeksi vektor ortogonal. Nah, kita akan gunakan rumus yang kedua. A dot B dibagi panjang B kuadrat dikali vektor posisi B. Oke. C saja berarti ya. C saja sama dengan A dot B dibagi panjang B dikuadratkan. Oh, ini tadi nggak pakai panah. Lupa. Dikali vektor posisi B. Oke. A dot B berarti sama seperti yang ini tadi. 2 dikali 4 ditambah min 6 dikali 2 ditambah min 3 dikali min 4 per panjang B dikuadratkan. Panjang B tadi sama seperti yang ini, 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat gini, akar dikuadratkan dikali vektor posisinya B. Aduh, nanti dulu ya, vektor posisinya B. Kita akan kerjakan yang ini dulu. Tadi hasilnya adalah berapa nih? 8 per akar 36, tapi dikuadratkan berarti akarnya hilang, tinggal 36 dikali vektor posisinya B. Vektor posisinya B itu tadi adalah 4, 2, min 4. Saya akan menuliskan menggunakan IJK. Berarti 4I tambah 2J min 4K. Gini kan? 8 bagi 36 itu berarti berapa nih? 1 per tidak bisa ya? 2 ya, 2 per 9. 2 per 9 dikali 4I tambah 2J min 4K gini. Kita uraikan berarti jadinya 8 per 9I tambah 4 per 9J min 8 per 9K. Oke, itu saya sajikan dengan menggunakan vektor basis. Kalau menggunakan vektor kolom berarti tinggal 8 per 9, 4 per 9, min 8 per 9 gitu ya, dijadikan bentuk kolom seperti biasa. Nah, itu dia adalah materi tentang proyeksi, vektor proyeksi dan panjang proyeksinya. Silahkan kalian pelajari 2 buah rumus yang kita peroleh dari materi ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Begitu anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih.